Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azimul ma'na, Allahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Al-Muttaqin Villa Bogor Indah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 9 Jumadil Ula 1447 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan sudah tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Di antara bentuk keimanan yang kita lakukan adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Bicara saja kita hendaknya bicara dengan yang baik. Bahkan jika kita tidak bisa bicara yang baik, Nabi pun menganjurkan agar kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, jika tidak hendaklah diam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, sudah barang tentu kita mengaplikasikan, mewujudkan keimanan dalam bentuk amal saleh. Dalam berbagai ayat Al-Quran kita sering melihat kata iman sering disandingkan dengan kata amal saleh. Satu di antara sekian ayat adalah suratul Asr ayat ketiga. Ketika Allah di ayat pertama bersumpah wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Di ayat kedua Allah menegaskan sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illa, kecuali, artinya yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat, adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, senantiasa menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Ini bukti bahwa kita iman dibuktikan dengan amal saleh. Sejatinya seorang mukmin, apapun yang kita lakukan hendaknya baik sedapat mungkin. Bahkan jangan sampai meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang bisa kita lakukan berupa kebaikan, lakukanlah. Tentu pertama sebagai dasar iman, yang kedua dengan dasar ikhlas, ketiga dengan dasar ilmu, dan tentunya yang paling penting adalah tidak bertolak belakang dengan syariat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al." Baginda Nabi bersabda,
Man istata'a minkum, siapa orang yang mampu di antara kalian an yanfa'a akhahu, untuk memberi kemanfaatan kepada saudaranya, falyaf'al, maka kerjakanlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari hadis ini terdapat sebuah gambaran bahwa sebaiknya, bahwa sudah semestinya sebagai seorang mukmin kita memberikan nilai manfaat kepada sesama, utamanya tentu adalah kepada sesama saudara kita. Bukankah kita semua maklum, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka islahkanlah, damaikanlah hubungan di antara kalian. Kita ini saudara-saudara, hendaknya kita ini satu sama lain saling menghormati, menghargai, dan memberikan nilai manfaat. Jangan meremehkan kebaikan, meskipun itu adalah senyum yang isinya berupa semangat dan membahagiakan atau menghibur saudara kita. Dalam riwayat lain, masih dalam kitab Sahih Muslim, ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan kebajikan sedikit pun, walaupun hanya dengan berupa senyuman yang berseri ketika bertemu saudaramu. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, nasihat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat mendorong kita semua untuk mengerahkan segala daya kemampuan yang kita miliki untuk melakukan beraneka macam kebajikan dengan warna-warni dan ragam tingkatan. Sekaligus beliau juga berpesan kepada kita semua untuk senantiasa melakukan kebajikan secara istiqamah, secara kontinuitas atau berkesinambungan, bahkan kalau perlu selama 24 jam. Bagaimana dengan kita saat tidur? Tidur pun meski itu adalah bersifat mubah, asalnya hukumnya mubah atau boleh, tapi jika kita niatkan pertama agar esok kita bisa melakukan ibadah dengan fresh, esok hari kita bisa mencari nafkah dengan segar, esok hari kita bisa sekolah atau kuliah atau belajar dengan energi yang cukup powerful, maka itu pun bisa bernilai ibadah. Siang hari manakala istirahat, kita tidur niatkan qailulah ittiba sunnah Nabi, ittiba mengikuti sunnah Nabi, niat agar nanti malam bisa beribadah tahajud, niat agar selanjutnya kita bisa melakukan aktivitas positif yang diniatkan ibadah, itu pun sekali lagi bernilai ibadah. Maka jangan remehkan sedikit pun kebaikan yang kita lakukan, meskipun itu adalah amal yang awalnya bersifat mubah atau boleh-boleh saja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kebaikan yang kita lakukan meskipun kecil kepada orang lain yang kita berikan, itu adalah diantara upaya agar kita menjadi manusia yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani ada sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Karena itu hadirin rahimakumullah, kalaulah kita hanya bisa dengan senyum, berikan senyuman kita. Kalaulah kita hanya bisa dengan kata-kata, doakan dengan doa yang terbaik. Kalaulah kita hanya bisa dengan kalimat-kalimat yang bisa memotivasi, berikan kalimat-kalimat yang memotivasi, yang mendorong, mendukung teman atau saudara kita untuk tetap semangat menjalani hidup ini. Kalaulah kita bisa hanya mendoakan melalui hati saja, menyetujui kebaikan itu pun adalah bagian dari kebaikan, termasuk kita menghindarkan keburukan dari orang lain. Inilah yang termasuk kebaikan. Seorang ulama yang bernama Imam Yahya bin Mu'ad Al-Razi, beliau berkata, berikanlah bagian dari 3 hal yang menjadi hak mukmin lainnya dari dirimu. Yang pertama, jika kamu tidak mampu memberi manfaat, janganlah pernah membahayakan saudaramu. Yang kedua, jika kamu tidak mampu membahagiakannya,
maka jangan sampai kamu menyusahkannya. Dan yang ketiga, jika kamu tidak mampu memuji kebaikannya, maka janganlah sekali-kali kamu mencelanya. Semoga melalui forum khutbah yang singkat ini bisa memotivasi kita untuk bersemangat berlomba-lomba melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa melakukan amal saleh, amal kebaikan dengan dasar iman, dasar ikhlas, dasar iman, dasar ilmu, dan tidak bertolak belakang dengan syariat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح والمسلمين في فلسطين اللهم أصلح والمسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا وفي بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفتن والهموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر الجيران الكفار المبتدعين والظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.